berbagi. Mari kita bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sebab kami telah melihat, kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, satu kerinduan dan harapan terbesar dalam hidup kami, Tuhan mendapati kami setia. Tuhan mendapati kami tetap tinggal di dalam anugerah Tuhan. Tuhan mendapati kami tetap memandang kepada salib Kristus. Biar firman-Mu saat ini Tuhan mengkalibrasi hati kami, membawa setiap kami Tuhan untuk memiliki kehidupan yang semakin selaras dengan hati Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Hamba-Mu tidak lebih dari satu orang pun anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami semua boleh menerima berkat kebenaran-Mu, dilayakkan untuk dimerdekakan oleh kebenaran-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Di pagi yang segar, kita boleh bersama-sama disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita pagi hari ini, khotbah pagi hari ini adalah mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sendiri. Ya. Mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sendiri. Diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai yang ke-5. Mari kita buka Alkitab kita. Galatia 6 ayat 1 sampai yang ke-5. Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua dan seterusnya. Saya baca ayat yang 1. Saya mulai. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat kedua. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sendiri? Banyak orang berpikir, saya kan sudah dengar Injil, saya sudah percaya Yesus, ngapain saya mendengar Injil lagi? Atau ngapain saya repot-repot mengkhotbahkan Injil kepada diri saya sendiri? Berpikir bahwa Injil itu hanya kita butuhkan pada waktu kita belum percaya Yesus, atau pada waktu kita memberitakan Injil. Padahal Bapak Ibu, kita butuh setiap hari Injil. Martin Luther berkata, aku setiap hari mengingatkan diriku akan Injil, karena setiap hari aku lupa akan Injil. Nah, iblis berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan. Supaya apa? Kita tidak menghidupi Injil. Kita hanya menjadikan Injil itu sebagai slogan, sebagai pajangan,
sebagai satu filosofi, tapi nggak pernah kita hidupi. Maka kita perlu untuk mengkhotbahkan Injil kepada diri kita, karena kita juga sering lupa akan Injil. Kita setiap hari dibombardir dengan filosofi, dengan slogan, dengan konsep-konsep sistem dari dunia ini yang sangat bertentangan dengan Injil. Kebiasaan-kebiasaan dari dunia ini menyeret kita keluar dari Injil. Pola dari dunia ini membuat kita, tanpa kita sadari, kita melupakan Injil. Apa sistem dunia ini? Sistem dunia ini, Bapak Ibu, adalah transaksional. Waktu kita membangun hubungan dengan seseorang, kita diperhadapkan dengan hubungan transaksional. Waktu kita bekerja, kita diperhadapkan dengan hubungan transaksional. Apalagi waktu kita membeli, apalagi pada waktu kita berjualan, pada waktu kita bicara tentang hobi, selalu kita bicara tentang transaksional. Apa benefitnya untuk saya, apa untungnya buat saya. Nah, tanpa kita sadari, sistem pola hidup seperti ini terbawa-bawa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa, kita berpikir, apa yang ku dapat kalau aku berdoa? Ke gereja, apa yang ku dapat kalau aku bergereja di Gereja Baptis Pabaton? Berteman, apa yang ku dapat kalau aku berteman dengan Pak Karyadi? Semua akhirnya kita lupa menghidupi Injil. Nah, ketika manusia hidup di Taman Eden, nggak ada sistem transaksi. Semuanya serba anugerah. Mau makan, tinggal ketik. Mau minum, tinggal minum. Semua serba anugerah. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang semua tadi serba anugerah, sekarang serba transaksi. Kenapa? Iblis menjerat manusia dan manusia terjerat oleh iblis. Makanya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang kita katakan? Iblis katakan kepada manusia, kalau kamu makan buah pohon larangan ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kalau inilah transaksional, aku makan, aku akan menjadi seperti Tuhan. Inilah pilihan manusia. Manusia akhirnya memilih hidup secara transaksional. Kalau aku menikah sama kamu, kalau aku bersekolah di sini, kalau aku berteman sama kamu, aku akan jadi seperti apa? Aku akan dapat apa? Manusia jatuh dalam dosa, membuat segala sesuatu serba transaksional. Kemanapun Bapak Ibu pergi, di suku manapun Bapak Ibu berada, di negara apapun Bapak Ibu berada, bahkan di agama apapun Bapak Ibu berada, selalu ada kehidupan transaksional. Pak, apa masalahnya Pak dengan transaksional? Apa yang salah kalau kita jual beli? Kalau dijual ya kita beli, apa salahnya? Yes, benar. Kalau kita hidup dengan level dunia, kalau kita hidup hanya untuk dunia, hukum transaksional itu nggak ada salahnya. Tapi kalau kita mau hidup dengan level kerajaan sorga, kalau kita mau hidup terhubung dengan Tuhan, tidak berlaku hukum transaksional. Sistem kerajaan Allah itu bukan sistem jual beli. Karena kalau kita memakai sistem jual beli dalam hubungan kita dengan Tuhan, berarti Tuhan itu hanya alat buat kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan itu hanya alat buat kita. Kita berpikir Tuhan itu perlu kita. Ini Tuhan, aku udah nyembah kamu ini Tuhan. Tuhan kasih apa sama aku? Ini Tuhan, aku udah memberi persembahan sama Tuhan. Tuhan kasih apa sama aku? Tuhan itu yang kita cari bukan wajah Tuhan.
Yang kita cari adalah tangan Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu, kalau pergi kemana-mana, pulang ke rumah, dia ditanya sama anaknya tuh, mau oleh-oleh apa Pak? Yang dicari itu apa? Tangan bapaknya, oleh-oleh bapaknya. Tapi akan sangat sukacita, akan sangat bahagia seorang bapak ketika anaknya menyambut dia dari kerjaan atau dari luar, tapi dia lihat wajah bapaknya, Pak, aku buatin ya kopi ya, aku buatin ya nasi goreng. Wah, pasti besok-besok bapaknya lebih senang bekerja. Amin, bapak-bapak. Lebih semangat menjalani hidupnya. Kita akan menjadi orang Kristen yang suka mencari tangan Tuhan. Tuhan itu buat kita hanya alat. Nah, Tuhan aja alat buat kita, apalagi manusia. Makanya kita tidak jarang melihat apa? Ketika sebuah pasangan udah kayaknya udah nggak ini lagi, udah ganti gitu ya. Kalau bisa orang tua pun bisa diganti gitu kan. Tuhan pun harus diganti. Kalau nggak lagi dapat sesuatu benefit, udah ganti aja Tuhan kita, ganti aja pasangan, ganti aja gereja, ganti aja tempat bekerja. Karena kita dasarnya adalah dasar transaksional. Kehidupan transaksional ini buat orang dunia nggak masalah. Tetapi kalau kita bangun hubungan kita dengan Tuhan berdasarkan atau bersifat transaksional, akan menjadi masalah besar. Kenapa? Karena kita akan menjadi mental jasa orang-orang yang selalu hitung-hitungan sama Tuhan. Orang-orang yang selalu memiliki mental jasa. Atau mungkin ketika saya melakukan lebih banyak dari Bapak Ibu, saya menjadi orang yang merasa lebih hebat, lebih baik, lebih superior. Makanya minggu yang lalu kita belajar di ayat pasal yang kelima, ayat yang terakhir, janganlah kamu gila hormat. Kata gila hormat ini sama dengan bermegah diri, bangga kepada dirinya karena melihat perbuatan-perbuatannya. Nah, bangga dan bermegah diri ini diterjemahkan dalam dua hal. Menjadi orang yang mendengki, Bapak Ibu. Menjadi orang yang dikatakan Bapak Ibu dalam janganlah kita gila hormat, dalam bahasa asli sombong atau kenodoksi. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Hubungan transaksional, kehidupan yang berdasarkan transaksional akan membuat kita menjadi orang yang selalu gila hormat. Gila hormat ini diterjemahkan dalam dua hal, yaitu menentang. Kenapa menentang? Karena merasa superior, merasa lebih unggul dari orang lain. Dan kenapa mendengki? Karena merasa inferior, merasa minder dari orang lain. Dua-dua sifat ini lahir dari hati yang gila hormat. Hati yang gila hormat muncul dari kehidupan yang berdasarkan transaksional. Maka kehidupan yang transaksional tidak support untuk kita hidup di dalam kerajaan Allah. Di waktu yang sama kita akan menjadi orang yang superior dan merasa lebih hebat, lebih layak, dan kita menghakimi orang lain, kita merendahkan orang lain. Tapi pada waktu yang sama, kalau kita gagal, kita akan menjadi orang yang mendengki, minder. Akhirnya kita membangun kemunafikan dalam hidup kita. Dua-dua ini membuat kita melenceng dari anugerah Tuhan. Dua-dua ini membuat kita lupa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Melahirkan Kristen ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Merasa lebih layak, lebih berjasa, lebih kuat. Akhirnya menjadi kubu-kubuan. Kaum inferior merasa minder, ya. Akhirnya kita jauh dari rencana Tuhan. Kita jatuh dalam jeratnya iblis. Kita lupa menghidupi Injil di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita perlu mengembangkan Injil setiap hari. Ingat,
mengingatkan diri kita bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah. Karena hanya oleh Injil kita akan menjadi orang yang tidak dikuasai oleh kesombongan, tapi pada waktu yang sama kita juga tidak dikuasai oleh penindasan. Hanya Injil yang membuat kita menang dari jerat iblis. Hanya Injil yang membuat kita menang dari kesombongan kita, dari keangkuhan kita. Hanya Injil yang membuat kita menang dari kemunafikan. Bahkan Bapak Ibu, hanya Injil yang membuat kita menjadi orang yang telah siap menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu tahu, masih ingat cerita tentang anak bungsu dan anak yang sulung. Anak yang sulung ini dia anak yang pertama secara manusiawi dia adalah seharusnya orang yang lebih dewasa. Tapi lihat Bapak Ibu, hubungannya dengan bapaknya selama ini adalah hubungan transaksional. Awalnya si bungsu juga seperti itu, hubungannya transaksional dengan bapaknya. Pak minta jadi bagian itu, dikasih jadi bagian. Waktu dia terima bagiannya, dia pergi ke negeri yang sangat jauh, dia habisin koyak-koyak, baru dia sadar di rumah bapakku ada banyak makanan dan minuman. Aku akan pulang ke rumah bapakku. Waktu dia pulang ke rumah bapaknya, Bapak Ibu, dia tidak lagi menghidupi hubungan yang transaksional dengan bapaknya. Dia hanya mengharapkan kemurahan dari Tuhan. Pada waktu itulah hidupnya dipulihkan. Yang tadinya dia anak-anak menjadi anak yang siap dipercaya. Makanya dia diberikan cincin, dia berikan jubah yang bagus, dia buatkan pesta, potongkan lembu yang tambun. Semua berkat, semua apa yang tidak pernah dialami selama ini diberikan kepada anaknya yang si bungsu. Karena si bungsu sudah kembali. Nah, waktu Bapak Ibu hidup secara transaksional dengan Tuhan, Bapak Ibu masih anak yang hilang. Kita masih anak-anak, belum siap dipercaya. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku datang, aku beribadah hari ini, aku memberi, aku melayani, semua yang aku lakukan karena anugerah-Mu. Semua aku lakukan karena aku hidup hanya karena anugerah Tuhan dalam hidupku. Waktu itu kita hidup seperti anak yang sudah siap dipercaya. Bukan lagi anak-anak, bukan lagi baby, tapi kita ini adalah anak yang siap dipercaya. Tapi lihat, si sulung melihat, Pak, aku ini gak pernah melayani Bapak, gak pernah macam-macam, tapi aku belum pernah dipotongi lembu tambun. Jangankan lembu tambun, kambing aja belum pernah. Yang menuntut, meskipun dia anak sulung, meskipun secara manusia dia lebih dewasa, dikatakan dalam Alkitab dalam bahasa kamu ini masih baby, anakku, babyku, kamu itu anakku, kamu itu selamat bersama-sama dengan aku, apapun yang memiliki itu milikmu. Tapi karena anak ini adalah anak yang masih baby, hubungannya transaksional dengan bapaknya, dia tidak pernah, dia belum bisa dipercaya. Nah, saudara, ingat, ini penting sekali. Kalau kita hidup berdasarkan transaksional sama Tuhan, kita masih anak-anak. Selalu berpikir, kalau melayani apa yang ku dapat, kalau berteman, kalau ku memberi apa yang ku dapat. Kita masih anak-anak. Kita belum dewasa. Gereja yang seperti ini belum pernah siap dipercaya Tuhan perkara-perkara besar. Makanya gitu-gitu terus. Makanya hidup orang Kristen yang hidupnya seperti ini akan naik turun, emosinya naik turun. Waktu dia bisa memberi dan dipuji banyak orang, disanjung banyak orang, oh dunia kayaknya jadinya. Tapi waktu dia tidak disukai, dia mulai juga emosinya juga mulai tak menentu, saudara. Tuhan mau kita memiliki hubungan yang bukan transaksional dengan Bapa kita,
Dia adalah Allah yang penuh anugerah. Dia Allah, bukan Allah yang kita bisa beli dengan ketaatan kita. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Kalau kita bisa memberi itu karena anugerah, bukan karena dari diri kita. Kalau kita bisa melayani itu semua karena anugerah, bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Ini harus menjadi mendarah daging dalam diri kita. Kalau enggak, kita nggak bisa selaras dengan Tuhan. Kalau kita kan membuat kita gitu aja. Dari dulu gitu aja. Tuhan mau kita memiliki hubungan berdasarkan anugerah. Karena itu khotbahkan Injil setiap hari. Waktu Bapak Ibu berkaca di rumah, ini anak yang disayang Tuhan, anak yang menerima anugerah. Waktu saudara mulai minder karena mungkin ya Pak Yohanes itu lebih diberkati daripada saya, Tuhan, Engkaulah berkat terbesar dalam hidupku. Apalagi yang Kau dustakan, kasta, Engkau diselamatkan, Engkau dikasihi. Apalagi yang Kau dustakan, berkat terbesar sudah kita alami. Khotbahkan Injil. Waktu saudara merasa lebih superior dari orang lain, nih saya nih anak saleh, melayani paling terdepan, memberi paling terdepan. Mulai saudara melirik orang lain dan merasa lebih hebat. Khotbahkan Injil, kasta, kok ada anugerah. Bukan karena kebaikan. Kita ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Khotbahkan Injil, maka membawa hati kita selaras dengan Tuhan. Kita nggak punya kekuatan untuk merendahkan orang lain. Kita tidak punya kekuatan untuk munafik di hadapan orang lain. Amin. Makanya dikatakan Bapak Ibu, Injil itu adalah kekuatan Allah dalam semua aspek hidup kita. Mulai waktu kita mulai malas-malas melayani, waktu kita mulai uring-uringan, khotbahkan Injil kepada diri kita. Speak, katakan, bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya dalam hati, katakan. Akan memulihkan jiwa kita, akan membawa kita selaras dengan hati Tuhan, akan mengubah pandangan kita, mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Khotbahkan Injil. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita suka lupa akan Injil. Iblis suka membawa kita kepada sistem dunia ini karena kesibukan kita hidup dengan sistem dunia ini, melupakan kita kepada sistem kerajaan Allah, pola anugerah di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu tahu apa arti kata pertobatan? Bertobat itu artinya metanoia. Dalam bahasa asli metanoia, perubahan pola pikir. Kalau kita sudah mengalami Injil, maka seharusnya pola pikir kita berubah. Tidak lagi menghidupi pola pikir dunia ini. Pola pikir dunia ini apa? Semua orang, semua suku, semua bangsa, semua di belahan dunia manapun selalu memiliki pola pikir apa yang kudapat, apa yang kuterima, apa benefit yang itu. Tapi pola pikir kerajaan Allah bukan kayak gitu. Aku sudah mendapat, aku sudah menerima, aku sudah mengalami, aku sudah dibebaskan, aku sudah diselamatkan, maka aku mau hidupku menjadi sarana keselamatan. Maka aku mau hidupku menjadi berkat buat orang lain. Itulah pola pikir kerajaan Allah. Nah, karena itu saudaraku, bagaimana kita bisa dengan efektif mengkhotbahkan Injil setiap hari kepada diri kita? Maka dikatakan di ayat yang ayat yang ke-1 kita baca, Bapak Ibu saya akan baca ayat yang pertama. Ada yang bisa membantu saya baca? Silakan yang kencang. Silakan Pak Karyadi akan menolong kita baca. Orang itu berjalan yang benar dalam roh
Amin. Nah, kapan dan di mana tempat yang terbaik kita mengkhotbah agar kita terus mengkhotbahkan Injil dalam hidup kita setiap hari? Wadah dan yang terbaik itu Bapak Ibu ada dua. Ada dua, makanya Tuhan itu membangun dua lembaga. Dua lembaga yang Tuhan dirikan itu, yang pertama Bapak Ibu adalah keluarga. Yang kedua adalah gereja. Dua lembaga ini adalah lembaga yang terbaik untuk kita selalu mengingatkan Injil kepada diri kita sendiri. Kenapa? Kita butuh orang lain. Makanya tadi dibilang, saudara, kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Makanya minggu yang lalu kita belajar saling dalam versi Alkitab. Kita butuh kehidupan saling. Di keluarga kita perlu membangun kehidupan saling. Di gereja kita butuh membangun kehidupan saling. Karena kalau kita mau tahu apakah kita di ayat yang ke-3 dan yang sampai ke-5, kalau kita mau tahu apakah hidup kita berarti, apakah diri kita itu teruji, apakah diri kita itu seorang yang memikul tanggung jawabnya dengan baik, nggak bisa tanpa komunitas. Kalau banyak orang menolong orang yang di jalan-jalan itu, apakah dia murah hati? Apakah dia punya sifat murah hati? Belum tentu. Kenapa? Apakah dia siap memberi kepada orang yang mengkhianati dia? Apakah dia siap tetap murah hati kepada orang yang pernah berbohong kepada dia? Belum tentu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita di dalam keluarga, Tuhan menjadikan wadah dalam keluarga gereja atau keluarga kita di rumah, itu akan selalu memperhadapkan kita dengan orang yang sama. Mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, yang pasti sudah pernah melukai hati kita. Tapi bagaimana waktu kita dilukai, disakiti, dijari, masihkah kita bermurah hati? Masihkah kita mengampuni? Masih kita mengasihi? Baru saudara, di situ kita tahu apakah kita ini berarti, apakah kita ini teruji, apakah kita ini memikul tanggung jawab kita. Makanya Tuhan bangun dua keluarga, dua lembaga yang Tuhan Allah bangun ada dua. Karena dua lembaga ini adalah wadah untuk kita dibentuk menjadi seperti Kristus. Minggu yang lalu kita belajar trikorosis. Kita memiliki Allah atas relasi. Bapa mengasihi Yesus dan Roh Kudus. Yesus mengasihi Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi Yesus dan Bapa. Ada hubungan kasih dalam Allah Tritunggal kita. Dan kalau kita mau mengenal Tuhan, kita mau menjadi seperti Yesus, kita harus terbangun dalam relasi. Relasi itu bukan hanya say hello, bukan hanya sapa, bukan Bapak Ibu. Tapi relasi itu ada hubungan kasih. Kalau kita mau mengenal Allah yang kita sembah di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita harus ada dalam sebuah relasi. Sering sekali kita bukan berelasi, Pak. Kita bersosialisasi. Makanya kita menjadi orang yang kesepian di dalam keramaian. Ketawa-ketawa, kumpul-kumpul, tapi kok saya kesepian ya? Karena kita tak terbangun dalam relasi. Tapi kalau kita punya relasi, meskipun 3 orang saja kita kumpul, oh ketawa kita, atmosfernya itu nyebar kemana-mana. Kemarin persekutuan pemuda cuma dia yang datang di pastor. Tapi ketawa kita itu belenggak kemana-mana. Karena ada relasi. Kenapa kita bergereja tapi kok aku merasa sepi, merasa sendiri? Karena nggak ada relasi.
Kenapa nggak ada relasi? Kita hubungannya transaksional satu dengan yang lain. Kalau aku berteman sama Pak Prengki, dapat nggak nanti satu porsi mie ayamnya? Selalu seperti itu, saudara. Kalau hubungan kita itu secara bertransaksional dengan sesama, apa yang ku dapat dari orang ini, kita akan ada gap-gapan, nggak ada relasi. Kita akan menjadi orang yang bersosialisasi. Tapi kalau saudara, Tuhan, aku tidak menerima Anda, aku diterima bukan karena aku lebih baik. Aku banyak kekuranganku. Apa alasanku Tuhan untuk menolak saudaraku dengan segala kekurangannya? Kita bisa merangkul, kita bisa duduk bareng tanpa merasa ada gap. Karena kita sadar kita pun diterima bukan karena kita lebih baik. Akhirnya kita melihat, Tuhan, aku pun pernah diperhatikan oleh Pak Kuliah, aku pun mau memperhatikan Mas Ipan. Aku pun mau merangkul Mas Ipan. Sehingga di dalam gereja kita yang terbangun itu bukan sosialisasi. Kadang kita lupa, gereja itu bukan organisasi, Pak. Organisasi bukan organisasi, Bu. Gereja itu adalah organisme. Lihat organ kita. Ada tangan, ada mata, ada jantung, ada hati, ada lambung. Semuanya berrelasi satu dengan yang lain. Semua terhubung satu dengan yang lain. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan. Sudahkah ada hubungan kita satu dengan yang lain? Sudahkah ada hubungan yang membawa kita saling memuridkan, saling melayani, saling memperhatikan, saling menguatkan? Pendeta nggak bisa dekat dengan semua jemaat. Tapi ketika kita terhubung satu dengan yang lain, yang saya tidak bisa dekat sama si A, si B, bahkan saya bisa dekat dengan mereka, dan bahkan saya bisa memuridkan mereka. Sehingga waktu orang mau ke gereja itu susah nggak ke gereja. Aku nggak mau ke gereja, aku kepingin ketemu sama kakak rohaniku. Aku mau kepingin curhat sama kakak rohaniku. Saudara, saya atas kepingin saya melindungi juga. Ini yang Tuhan mau di gereja kita, ada relasi. Kalau ada relasi kita akan tertanam dengan baik. Nggak lagi suka sana sini gereja, sana sini gereja, sana sini melayani. Saudara pikir Tuhan? Enggak pernah buat saudara menjadi orang yang tertanam. Untuk apa kita menyenang? Kita memang ke gereja itu untuk kesenangan siapa sih? Kesenangan Tuhan atau kesenangan kita? Kalau kesenangan kita, pasti kita akan selalu mencari kenyamanan kemana-mana, pelayanan kemana-mana untuk nama baik kita. Tapi kalau kita nggak tertanam dengan baik, kita nggak mungkin bisa tumbuh dengan baik, kita nggak mungkin bisa berbuah dengan baik. Maka Bapak Ibu, yuk kita bangun relasi di gereja kita. Kalau ada relasi, aku kepingin deh ke gereja, karena aku harus memberi semangat kepada adik rohaniku, karena aku harus memberi apresiasi, konfirmasi, dan afirmasi kepada adik rohaniku. Ada semangat. Meskipun kita jemaat yang hanya 100 bisa menyatakan sukacita sorga, damai sorga kepada orang-orang sekota Bogor, saudara. Lihat, jemaat mula-mula dikenal bukan karena kekayaannya, tapi karena atmosfer yang mereka bawa, hubungan yang indah yang mereka bawa. Amin. Jadi apa kaitannya dengan ayat yang kedua, Bapak Ibu? Apa kaitannya dengan ayat yang kedua? Dikatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa kaitannya mengkhotbahkan Injil kepada diri sendiri dan relasi dalam komunitas, serta hubungannya dengan memenuhi hukum Kristus? Ini penting sekali. Di dunia ini banyak hukum, Bapak Ibu. Ada hukum fisika, ada hukum gravitasi, ada hukum
hukum hukum kimia, banyak hukum. Kalau kita menguasai hukum ini, maka akan selalu ada terobosan. Kenapa ada pesawat terbang? Karena ada orang yang menguasai hukum gravitasi. Selalu akan ada terobosan ketika ada hukum-hukum yang kita mengerti, kita pahami, kita kuasai. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hukum yang sangat tinggi, yaitu hukum Taurat. Tidak seorang pun bisa memenuhi hukum Taurat. Tapi ada hukum yang jauh lebih tinggi dari hukum Taurat, tapi saudara bisa memenuhinya, yaitu hukum Kristus. Saat kapan kita bisa memenuhi hukum Kristus di dalam kehidupan kita, saudara? Saat kita bertolong-tolongan, hidup sebagai tubuh Kristus. Tangan tidak pernah membenci kaki di saat kaki terantuk salah dalam melangkah, betul? Mata tidak pernah membenci perut di saat perut itu lagi sakit. Kalau kita membangun relasi, saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain, kesempurnaan Kristus itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Kita menjadi tubuh Kristus yang berfungsi dengan baik. Kita menjadi gereja yang berdampak, saudara. Ketika kita menjadi umat yang saling bertolong-tolongan. Tapi kalau kita hidup dengan sistem dunia, maka kita akan menjadi jemaat yang todong-menodong satu dengan yang lain. Karena apa? Sistem dunia, sistem tuntut-menuntut, sistem hukum Taurat akan membawa kita keluar daripada kebenaran Injil. Tapi waktu kita saling menolong satu dengan lain, hukum Kristus menjadi sempurna. Kita memenuhi hukum Kristus, akan ada terobosan. Semakin kita membangun relasi, semakin kita menjalankan relasi, semakin ada orang-orang yang tertanam di keluarga kita, di gereja kita. Makanya keluarga yang relasinya itu kuat, anak istri, suami gitu ya, kuat, nggak gampang dipecah, nggak gampang, anak-anaknya itu nggak gampang terpengaruh dengan hal-hal apapun di luar sana. Demikian juga kalau gereja punya relasi yang kuat satu dengan yang lain, maka jemaatnya tidak akan gampang terpengaruh dengan semua godaan yang ada di luar sana. Karena dia tahu karena apa dia hidup dan untuk apa dia. Karena dia sudah mengalami kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah bisa diberikan oleh apapun dari dunia ini. Dia telah mengalami kasih sejati. Maka yang dikenal adalah kasih Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Mari kita biarkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita. Mari kita rendah hati, bertobat dan berkata, Tuhan, aku mau diperbaharui. Kapan terakhir kali kita merenungkan keindahan karya Kristus dengan sungguh-sungguh secara pribadi? Sadarkah kita bahwa kita semua dipersatukan oleh Kristus? Kita semua dilayakkan oleh kasih anugerah Tuhan.
Tapi masih seringkah kita membeda-bedakan orang, memilah-milah teman. Sulit untuk bertolong-tolongan. Kapan terakhir kita tergerak untuk membangun relasi dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita, terutama di gereja kita? Atau mungkin selama ini kita sulit untuk membangun relasi. Kita egois, kita apatis, kita cuek. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita merasa paling benar, paling berjasa. Atau sebaliknya, kita merasa inferior, kita menjadi minder karena ternyata kita tidak semampu, sehebat, setaat orang lain. Mari saudara, Tuhan mau kita memandang karya salibnya, keindahan salibnya. Kulihat mulia Bapa-Ku dalam Kristus Yesus, semakin ku memandangnya, makin Dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku Dia selaraskan, ku kekuatan berjalan mengikut Yesus. Meski ku tak mengerti, ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Ya, kemuliaan baginya, pujian hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya Bapa. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan kesungguhan dan iman. Di atas salib itu yang mereka anggap lemah, layak setiap pujianku. Tuduhan yang menimpaku pada salib dipaku, ya ku tahu Dia selamatkanku, mulianya bagian. Oh, bagi Dia kemuliaan, bagi Dia pujian hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Musik aja. Mari kita merenungkan Injil. Anak Injilnya yang akan membuat kita menang atas kemegahan dan kebanggaan diri kita. Karena hanya Injil yang membebaskan kita menang dari kesombongan dan kemunafikan. Injil yang membawa kita hari demi hari
serupa seperti Kristus. Karena Injil, kita dapat merasa berharga dan dikasihi, tapi tidak menjadi sombong dan rendah diri. Karena Injil, kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran tanpa merasa yang paling benar ketika kita sanggup mampu menaatinya. Karena Injil, kita dapat berbagi beban kepada orang lain tanpa merasa malu karena takut direndahkan. Karena Injil, kita dapat menanggung beban orang lain tanpa merasa paling kuat karena sadar bahwa kekuatan kita berasal dari Kristus. Karena Injil, kita menjadi umat yang membangun relasi, terhubung satu dengan yang lain, tertanam dengan baik, bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Biar semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ada agar Kristus nyata, mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia, berdiri di hadapannya dengan hamba hati kami memuji Kau. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya Bapa. Oh, bagi Dia kemuliaan, bagi Dia pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya Bapa. Oh, bagi Dia, baginya hanya bagi Kau kemuliaan, pujian. Amin. Nama yang berkuasa, ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya Bapa, sebab ku tahu mulianya bagian. Sebab ku tahu mulianya bagian, mulianya bagianku. Kami bersyukur buat keindahan kebenaran firman-Mu, menyelaraskan hati kami dengan Kristus. Dengan iman dan penuh kerinduan kami memproklamasikan diri kami dan jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini adalah umat yang terus menyadari kebenaran Injil, komitmen mengingatkan Injil kepada diri kami setiap hari. Kami mau bertumbuh dalam relasi yang indah di dalam kasih Kristus, di dalam keluarga dan komunitas. Kami boleh melihat diri kami teruji, sungguh-sungguh teruji lewat keluarga dan komunitas gereja. Apakah kami benar-benar saling mengasihi? Apakah kami benar-benar memiliki hidup yang penuh arti? Apakah kami sungguh-sungguh teruji? Biar mulai hari ini Tuhan, kami menjadi umat keluarga yang memiliki relasi, bukan hanya bersosialisasi, bukan hanya berorganisasi, tapi kami menjadi organisme karena kami adalah tubuh Kristus. Oleh kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, kami memenuhi hukum Kristus karena kami menjadi umat yang bertolong-tolongan, umat yang bahu-membahu satu dengan yang lain, membuka diri kami dan memberi diri kami bahwa kami butuh orang lain, bahwa kami adalah tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti dan terbatas berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus-Mu
terus menerangi hati dan pikiran kami, membawa kami melampaui apa yang mampu kami lakukan, sehingga hidup kami Tuhan semakin hari boleh melihat bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan tidak hanya jiwa kami, tetapi dalam segala aspek hidup kami, membuat kami berbeda dengan dunia ini, menjadikan kami memancarkan terang kasih Tuhan dan kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama